Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pagi ini kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang, juga kesempatan. Wabil khusus kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, dan nikmat menuntut ilmu agama. Ini merupakan kenikmatan yang paling berharga, yang paling mahal, melebihi dunia serta seisinya. Yang lain boleh hilang, yang lain boleh pergi, yang lain boleh hancur, meninggalkan kita. Tapi iman, Islam, dan ibadah ini mudah-mudahan terus berada dalam diri kita sampai kita dipanggil Allah. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah mengikuti sunnah Nabi semaksimal semampu yang kita bisa. Mudah-mudahan dari kiamat kita bisa bertemu beliau, mendapat syafaat dari beliau, dan berkumpul di surganya Allah beserta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kaji kita lanjutkan masih yang kemarin ya, masih berkaitan dengan Maulid atau peringatan Maulid ya. Intinya juga termasuk nanti pada hari ini. Kemarin kita udah bahas alasan mengapa banyak kaum muslim muslimat memperingati Maulid ya. Jadi gitu. Kemarin sudah kita bahas hukum dasarnya adalah mubah. Itu mayoritas ulama. Adapun yang mengatakan macam-macam yang enggak benar itu sedikit. Ya, mayoritas. Jadi yang kita ikut tuh yang mayoritas. Ini orang-orang yang sangat paham. Jadi hukumnya mubah. Mubah itu dikerjakan mangga, ditinggalkan enggak. Jadi kalau ada orang mau maulid, enggak. Orang yang meninggalkan maulid, silahkan. Ada masalah. Jangan berantem dua-duanya. Ya, karena hukumnya mubah. Jadi gitu. Nah, kalau ada kebaikan di dalamnya, maka dia menjadi kebaikan karena dia mubah. Kalau di dalamnya ada sholawat, di dalamnya ada membaca kisah-kisah Nabi, di dalamnya membaca atau ceramah-ceramah, itu kebaikan, maka dia menjadi kebaikan. Di dalamnya ada makan-makan, mangga juga nggak ada berkatnya. Maulid menjadi mulut, ya, mulut menjadi perut. Nah, mangga juga nggak apa-apa, makan-makan, namanya juga makan-makan. Ya, jadi kalau ada kebaikan, jadi kebaikan. Nah, tapi kalau dalam juga ada keburukan, ya jadi keburukan. Yang salah bukan peringatannya, yang salah adalah keburukannya. Jadi jangan sampai gara-gara ada satu keburukan di dalam satu masalah, masalahnya kita klaim. Tidak bisa begitu. Dagang, jualan di pasar, hukumnya mubah. Belanja, hukumnya mubah. Mau belanja, nggak ada masalah. Yang penting kita bisa makan. Kalau di dalam belanja itu ada kebaikan, maka dia menjadi kebaikan. Tapi kalau di dalamnya ada yang buruk, ada yang belanjanya sambil campur-campur, belanjanya sampai bikin maksiat, riba, dan lain sebagainya. Permasalahannya di isinya, bukan di belanjanya. Nah, begitu juga ini. Sedikit kita luruskan. Kalau di dalamnya ada laki-laki yang campur perempuan, maulidnya, terus melakukan hal-hal yang melebihi batas, berlebihan memuji Nabi, nggak boleh juga. Nabi tetap Nabi, manusia biasa. Nggak boleh kita puji berlebihan. Makanya Nabi itu tidak pernah menyuruh, pujilah aku, nggak ada. Yang disuruh puji itu siapa? Allah. Tapi bersalawatlah untukku. Nah itu. Nabi hanya minta kita bersalawat. Di samping taat sama dia, bersalawat. Gak disuruh memuji-muji.
Jadi gitu. Jadi kalau pun ada orang memuji Nabi dalam batas wajar, nggak apa-apa. Anta Samsun, anta Badrun, nggak ada masalah juga. Kok dibilang Nabi matahari itu ungkapan. Anta Samsun, anta Badrun. Tapi nggak ada Nabi bilang gitu. Tapi Quran bilang begitu. Tidak Samsun, tidak Badrun, tapi Sirojan Muniron. Nah, itu bunyinya sama, malah lebih lagi. Apa arti Sirojan? Yang memancarkan cahaya. Itu Quran yang ngomong. Sirojan Muniron. Allah menyebut Nabi itu. Sirojan itu lebih dari matahari. Matahari memancarkan, tapi tidak sesuai memancarkan cahaya adalah mata, bisa ada yang lebih besar dari matahari. Sirojan Muniron itu yang bercahaya. Bulan itu Muniron. Nah, jadi gitu. Jadi waja'ala samsa sirojan waja'al qamara nuron. Nama. Jadi dari ayatnya engkau adalah sirojan Muniron. Di ayat yang lain kami jadikan matahari itu bagaikan siroj yang bercahaya, dan kami jadikan bulan nuron. Nah, digabung, ya sama aja. Tidak ada dalilnya Nabi disebut matahari dan badrun. Memang, tapi Quran ngomong kayak gitu. Ya kita sekarang menyebut, berarti nggak berlebihan. Anta Samsun, anta Badrun. Nah, gitu ya, paham ya? Jadi gitu. Asal jangan engkau, wah, udah kayak Tuhan, nggak boleh. Nabi tetap manusia. Qul, kata Allah kepada Nabi. Katakan Muhammad kepada umatmu, kepada kaummu. Innama ana basyarun. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Mithlukum, seperti kalian. Apa kelebihanku? Yuha ilayya, aku dapat wahyu. Punya kelebihan lain, tapi intinya adalah kelebihan Nabi Muhammad, dia adalah Rasul Allah. Nggak boleh juga berlebihan. Kalau ada yang berlebih-lebihan, yang salah adalah berlebih-lebihannya. Nah, jadi gitu. Jadi dalam hukum tuh begitu. Kalau dalam kita sekarang, ya ini ya, oknum lah bahasa kita. Nah, ada satu lembaga, ada oknum yang gitu, yang salah oknumnya nih ya. Bukan yang oknum yang itu. Kalau gitu semua itu udah itu. Itu dari 100%, 99% kayak gitu semuanya. Nah, yang itu. Tahu ya, nggak usah disebut ya. Itu pun masih kita bilang oknum. Jadi yang salah bukan lembaganya, yang bukan salah peringatannya, tapi yang bermasalah ada kalau ada isinya yang ini kita perlu luruskan kemarin. Jadi hukumnya apa, Bu? Mubah. Kau kerjakan, mangga. Asal ada kebaikan di situ, maka kebaikannya dapat pahala. Makan minum ini, Bu, minum ini hukumnya mubah. Makan minum hukumnya mubah. Saya mau makan hari ini, jam ini, detik ini, mubah. Mau minum, bismillah. Nah, begitu saya pakai bismillah, nah kebaikan dia. Pahala. Habis minum, alhamdulillah. Pakai tangan kanan. Jadi menjadi ibadah, berpahala. Nah sekarang, jadi makan minumnya netral. Tapi begitu ada pelaksanaan kebaikan, maka menjadi kebaikan. Nah kalau saya minum di tangan kiri, nggak pakai bismillah, pakai nyumpah-nyumpah, minum apa pula ini? Tahu kalian, pahit pula kalian kasih semua sama pula, nyumpah-nyumpah makanan. Berdiri pula. Yang salah bukan? Bukan, nggak hanya gara-gara itu minum bid'ah kita bilang kan, hanya gara-gara ada orang yang bukan. Yang salah itu sumpah serapahnya, tangan kirinya itu yang bermasalah. Jadi minumnya netral. Nah kembali kita tadi, jadi kalau ada orang mau maulid, mangga silahkan. Orang nggak mau pun nggak ada masalah. Yang mau melaksanakan, kita kasih rambu-rambunya. Jangan ada ikhtilat, jangan berlebihan. Oh Ustadz berjanji, kan kemarin kita bahas juga. Berjanji itu pun nggak ada masalah. Apa berjanji kemarin kita bahas? Berjanji adalah kisah Nabi. Ingat kemarin yang keempat tuh, kisah Nabi
ditulis dalam bahasa Arab dalam bentuk syair, dilagukan atau ya macam kayak gitulah. Jadi apa? Kisah. Makanya kalau bisa saya pikir biar jangan ada masalah pakai bahasa Indonesia baguslah. Orang nggak. Nah, gara-gara kayak gini orang menganggap menjadi kayak doa, wirid. Bukan. Nah, jadi nggak sama dia dengan wirid-wirid, nggak sama dengan doa-doa dia. Walaupun dia bahasa Arab, walaupun dia pakai syair, bukan. Tidak semua Arab itu doa. Kita kan orang Arab bertengkar, kita pikir berdoa. Masalahnya di kita, bukan berjanjinya masalahnya. Makanya kita luruskan, berjanji itu cuma kisah doang. Nggak ada amalan-amalan apa di situ. Kita luruskan juga, itu yang salah, kita luruskan nggak apa-apa. Tapi jangan gara-gara berjanjinya, jadi salah semuanya. Karena orang salah, maka nggak ada masalah kok. Sama seperti kita baca kisah-kisah Nabi dalam bahasa apapun. Jadi berjanji itu bukan doa, bukan apa? Bukan amalan, bukan wiridan, dia hanya kisah Nabi yang ditulis dalam bahasa Arab dalam bentuk syair, pakai lagu. Karena mirip-mirip kayak doa-doa, kita pikir doa. Nah, ini yang kita luruskan. Nggak apa-apa loh, tapi nggak sampai jauh itu bid'ah langsung. Enggak. Para ulama dulu tidak mudah mengklasifikasikan bid'ah. Ketat banget itu. Karena ini tuduhan yang bukan main-main gitu loh. Seperti penyakit itu, berarti penyakit yang parah, kanker. Nggak boleh dokter kok kanker. Nggak bisa gitu. Cek darahnya, cek ininya, apanya, biopsi lagi, apa lagi. Ini enggak. Hanya gara-gara ada pusing-pusing nampak dikit. Kanker kau. Hanya gara-gara ada orang yang kanker kayak gitu, ininya. Gejalanya. Tidak semua gejala yang sama itu penyakitnya sama. Jadi gitu. Kan saya bilang kemarin, hati-hati menuduh saudara. Kau tak punya bukti yang kuat. Kalimat itu balik sama kita. Ngeri, Pak. Jangan tuduh orang. Menuduh mencuri aja berat kok. Menuduh berzina itu berat. Jadi ibarat kalau kita pakai perumpamaan, orang berzina kena jilid 100 kali. Jilid itu cambuk. Orang yang menuduh enggak benar dijilid 80 kali. Nah, kalau kita pakai perbandingan, berarti dosa orang yang menuduh berarti berapa puluh persennya kalau nggak betul? 80%-nya. Ini itu lihat dalam surah Al-Qur'an tuh, surat 24, 2, 3, 4. Penzina itu dijilid 100 kali. Yang menuduh itu bukan salah, Bu. Bisa jadi tuduhannya benar kok. Faktanya benar orang itu berzina. Hanya gara dia nggak cukup korum saja. Bukan dibilang dia salah, loh, enggak. Dia menuduh berzina, tapi dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka dia yang kena. 3 orang pun betul kejadian. Jangan 1 orang betul kejadian berzina itu terjadi. Nggak salah dia. Dia nengok mata kepalanya sendiri. Nggak salah dia. Betul dia bilang, mereka tuh berzina. Tapi kau tak cukup bukti. Karena kau cuma 1. Makanya selain dari zina, itu 2. Boleh perempuan menjadi saksi, tapi 1:2. Tapi khusus zina, saksinya harus laki-laki. Gitu. Bertiga kita. Makanya kalau kita orang berzina, Pak, nampak, Pak, cuma 2 kita diam. Tutup aib orang. Udah diam. Nggak tahu kami. Kita diam. Padahal betul. Begitu kita sampaikan, mana saksi keempat? Cuma 2. Dua-duanya kena. Kau kena jilid 80 kali. Bam, kita boleh digimbal, Pak. Padahal kita benar. Hanya gara-gara kurang. Berarti kalau kita kurang bukti, diam. Kan dalam Islam yang menuduh harus sampaikan bukti. Nah, ini nuduh saudara kita bid'ah, buktinya apa? Nggak ada zaman Nabi. Sesederhana itu buktinya. Karena itu tuduhan dia orang bid'ah hanya gara-gara tidak ada Nabi melaksanakan gitu. Kita balik tanya, 1, udah berapa ribu hadis kau hafal? Pertanyaan pertama. Ada ratusan ribu? Enggak. Cuman berapa? 5.
Itu pun nggak hafal semuanya sama riwayat-riwayatnya, cuman garis besarnya doang. Gitu kau bilang tak ada hadisnya. Oh, ulama sekali beribuan, ratusan ribu dia hadis, ribuan lah dia. Oh, itu oke lah, masih oke. Tapi pun belum juga gitu. Yang kedua, apa betul pemahamannya kayak gitu? Tahu nggak kau bahasa Arab? Tahu nggak kau dalil-dalilnya? Tahu nggak kau hukum? Jadi orang menentukan hukum itu tidak hanya aturan. Kau harus ngerti bahasa Arab dengan segala macam seluk-beluknya. Kau ngerti teknik mengambil hukum dengan segala macam seluk-beluk. Tidak sederhana kalau tak ada. Enggak sesederhana itu. Ini perkara berat nih. Ketika kita nyampaikan kau bid'ah sama saudara kita, itu perkara berat. Apa buktinya? Jadi kalau enggak diam aja. Kalau saya, makanya paling aman saya bilang, saya enggak tahu, saya enggak pakai gitu, saya yakin ini, saya pakai, sudah itu lebih aman. Pakai saya aja, tidak usah komentarin. Kalau dia punya dalil, mudah-mudahan. Kan enak beragama gini, Pak. Enak beragama gini. Lapang dada kita. Ini enggak setiap aja, beragama model apa kita kayak gini? Sedikit-sedikit orang bid'ah semua. Ini nggak ada. Ini sekarang ini yang mengaku ahli sunnah ini sudah salah kaprah. Nggak apa-apa, harus dijelaskan. Macam dia yang paling sunnahnya. Maka saya sekarang nggak mau saya menyebut sunnah, saya sebut hadis saja. Karena kata-kata sunnah sudah diselewengkan. Sunnah sama hadis sama, Pak. Hadis Nabi, sunnah Nabi sama. Jadi kalau kita belajar ilmu hadis, istilah sunnah Nabi sama hadis Nabi sama. Jadi hadis Nabi sama sunnah Nabi sama. Yang satu sunnah itu artinya kebiasaan, yang arti hadis itu perkataan. Pada intinya sama, bukan hanya perkataan, perbuatan pun termasuk hadis. Diamnya Nabi pun termasuk hadis. Sunnah pun gitu. Yang disebut kebiasaan bukan hanya ucapannya, tapi juga perbuatannya. Bukan hanya perbuatannya, tapi ucapannya termasuk diamnya. Berarti sunnah Nabi sama dengan hadis Nabi. Lebih enak sekarang, supaya jangan disimpang-simpangkan. Saya bisa, ini apa hadis Nabi? Udah, lebih aman. Karena yang merasa paling sunnah. Jadi gitu, itu kemarin. Ya, jadi balik ke kemarin. Kalau tak cocok, kita apain? Dia keluaran saja. Selagi masih satu ada dalilnya, walau lemah, oke. Selagi ada dalilnya, walau lemah. Karena lemah kuat itu kan persepsi, Pak. Zaman Nabi dulu nggak ada istilah lemah gak kuat. Lemah kuat itu kan ratusan tahun berikutnya. Walaupun hadisnya lemah, Ustadz. Hadis lemah itu hadis nggak? Hadis sudah. Kecuali kalau tidak hadis, namanya maudhu. Lemah sudah. Selemah-lemahnya tetap hadis. Nggak ada orang yang berani bilang ini bukan hadis. Tetap hadis walaupun statusnya lemah. Kunut, sebagian ulama mengatakan itu hadisnya lemah. Tidak ada masalah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan itu kuat. Sudah. Ini kan hanya beda penilaian suatu status. Makanya gak usah ribut urusan kunut enggak kunut. Yang tak betul itu yang tak sholat. Betul-betul. Nah, gitu sama dengan habis sholat orang salaman. Itu loh. Ini kan saya lihat YouTube. Habis sholat salaman, habis sholat berdoa. Itu lihat YouTube tuh, rame itu. Habis sholat berdoa, bid'ah itu. Itu coba, lihat YouTube kok. Habis sholat berdoa. Habis sholat orang buka HP, nggak ada masalah. Habis sholat orang ngobrol, nggak ada masalah. Habis sholat orang langsung tidur, nggak ada masalah. Habis sholat orang langsung berak, maaf, nggak ada masalah. Habis sholat orang langsung berdoa, bermasalah. Berarti kalau gitu berdoa lebih buruk dari, kan logika itu gitu. Berarti berdoa lebih buruk dari, sampai ujung itu, buruk daripada toilet sana. Kan yang akal dipakai dong, dikasih akal. Memang sedap kali rasanya kok nuduh orang. Macam dia yang paling sedap kali kok nuduh orang tuh, Pak. Macam kita yang paling betul ya. Sedap kali memang tuh. Pakai senang orang-orang gitu tuh. Emang hawa nafsu terasa sedap. Kalau kita yang paling benar, orang lain semua kan sedap itu. Ada rasa bang. Kayaknya kelompok kita yang paling masuk surga. Semuanya neraka.
Luas sekali surga tuh Pak, semua bisa masuk. Asal beriman dia masuk dia semua. Syaratnya cuma satu kok, beriman plus beramal soleh. Ya, jadi balik beriman. Dah, selesai urusan itu supaya nggak ada masalah lagi. Berarti maulid hukumnya mubah. Berarti kalau mau dikerjakan, enggak. Kalau yang tak mau, silahkan. Ya, sama juga dengan tahlilan. Gak ada masalah juga. Kalau ada salah, itu salah aja. Tapi Ustadz tuh orang bikin makan sampai utang-utang. Nah, yang salahnya itu di situ. Udah, itu yang salah sudah. Orang Thailand, bagus dia kumpul, dia berdoa untuk menghibur. Coba tanya alasan kenapa kau tahlilan menghibur orang yang di rumah. Oh bagus, orang menghibur kok. Daripada orang tuh joget-joget, dia kalau kita bilang bid'ah, berarti kalau joget-joget, nggak apa-apa. Berarti kalau joget-joget, kan gitu Pak. Kan bahasa logika sederhananya, kalau joget-joget orang habis mati, nggak apa-apa, kan gitu. Karena nggak ada larangan. Tapi kalau orang berdoa kumpul, pakai tahlilan, pakai yasin, berdosa. Kalau itu joget-joget, kan gitu. Enggak. Apa alasan? Tanya, oh supaya menghibur orang yang meninggal. Oke. Dan mendoakan, oh tidak bisa. Kok ada keburukan, ada yang utang-utang, itu yang kita salahkan. Tak boleh. Justru yang bawa makan, siapa harusnya? Yang makan siapa? Yang orang lain, bukan ahli musibah. Dan kalau bisa, gak usah makan rame-rame. Kenapa? Makan-makan itu simbol senang. Sedangkan orang sedang sedih. Oke, itunya masalah. Itunya yang kita ini kan. Makan-makan bikin di luar lah. Jangan di muka-muka orang apa. Orang mati kita makan gitu nampak senang. Jangan lah. Lagi sedih orang. Udah bawa pulang aja, bawa pulang. Makan, ya, bawa kecek, pulang. Kan enak makan di rumah. Itu contoh. Oke, balik kepada yang tadi. Nah sekarang masuk kita pada intinya. Bagaimana cara melaksanakan sunnah atau hadis yang mayoritas ulama mengatakan yang benar? Gimana? Ini biar kita luruskan. Bagaimana caranya? Melaksanakan hadis. Apa Bu? 5 kan saya bilang kan? Jadi ada 5, semua perbuatan Nabi, semua ucapan Nabi, termasuk diamnya Nabi, masuk ke dalam 5 hukum. Ini ulama dari zaman tabi'in, udah ditulis ini. Atau tabi'in, yaitu Imam Hanafi. Diteruskan dengan imam-imam yang lain, Imam Malik, Imam Syafi'i, yang paling muda Imam Hambali. Itulah imam yang paling top dianggap. Yang lain tuh pengikut-pengikut semua itu. Bukan mujtahid mutlak, pengikut semua itu. Pengikut Imam Hanafi, pengikut Imam. Makanya kita kan mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Nah kita banyak mayoritas Asia Tenggara ini mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi lain lagi. Sholat subuh Bu, kalau mazhab Hanafi Pak, itu udah dekat-dekat ke terang-terang begini. Selesai sholat subuh udah terang. Jadi kalau ibu nanti ke Turki atau daerah yang mazhab Hanafi, itu sholat subuhnya lama Bu. Azannya cepat, tapi kita nunggunya lama gitu orang. Kok kagak komat-komat nih, kita udah gelisah gue pikir. Kok kagak komat-komat, udah setengah jam lebih. Kalau di Madinah setengah jam. Jadi yang sering ke Madinah itu setengah jam tuh. Kalau di Mekah 15 menit. Subuh ya, itu subuh. Setengah jam mereka. Kalau kita nggak usah lah, 15 menit. Di sini berapa? Berapa menit di sini? 15. 15 ya, nggak apa-apa. Tapi harus ada waktu lah untuk orang diukur. Orang azan, mulai bangun, dari bangun, dia buang air dulu, agak lama buang airnya, terus dia berwudu, terus dia karena qobliyah disunnahkan di rumah, terus dia jalan ke masjid. Nah kira-kira berapa itu? Hitung rumah yang paling jauh, bukan yang paling dekat. Nah kan, jadi berapa menit itu Pak? Kalau dihitung yang paling jauh, coba dihitung, berapa tuh? 5 menit buangnya, kalau agak lama jadi 10 menit, terus berwudu 2 menit, qobliyah 3 menit, 15 menit, jalan kemari, yang paling jauh 10 menit, 25 menit. Saya yang paling jauh di sini. Nah, kita hitung itu. Nah, misal kalau gitu. Jadi balik pada kita yang tadi. Jadi ada berlaku 5
hukum. Walaupun ada cabang-cabangnya dikit. Semuanya perkataan Nabi. Karena Nabi, Pak, ngomongnya itu hampir tidak mengatakan ini wajib, ini haram, itu hampir nggak ada, Pak. Yang ada perintah dan larangan. Ini kau kerjakan, ini kau tinggalkan. Termasuk Al-Quran, Pak. Nggak ada kata-kata aujabah. Kami wajibkan kamu sholat, nggak ada di dalam Al-Quran. Kami wajibkan kamu zakat, nggak ada. Kami wajibkan, enggak. Bahasanya apa? Wa aqimu sholat, perintah. Kerjakan sholat, tegakkan sholat. Perintahnya wa atu zakat, tunaikan zakat, nggak ada wajibkan sholat. Nah ini cara ngambil hukumnya nanti. Larangan juga gitu, nggak ada, kami haramkan, ada kami haramkan sedikit. Hurimat alaikum ummahatukum. Begitu. Atau hurima alaikum al-maymatatu wal apa namanya? Waddam wa lahmal khinzir wa uhilla bi ghairillah. Ada kan? Tapi secara umum nggak ada kata-kata haram. Kata-kata apa? Larangan, perintah. Nabi juga gitu, larangan banyak atau perintah. Atau diamnya Nabi. Nah, jadi para ulama membuat klasifikasi. Kalau perintahnya tegas, tidak ada toleransi untuk meninggalkannya. Kalau meninggalkannya dosanya besar atau dapat hukuman neraka, oh berarti perintahnya menjadi wajib. Oh. Jadi yang bikin wajib itu ulama dari perbuatan dan ucapan Nabi. Diklasifikasi. Oh ini perintahnya. Oh tapi perintahnya nggak terlalu keras. Meninggalkannya pun nggak apa-apa. Nggak ada ancaman. Oh berarti perintahnya bersifat sunat. Jangan sunnah. Sunat. Atau mandub. Apa arti mandub? Atau sunat? Dikerjakan berpahala. Ditinggalkan? Nggak boleh. Karena Nabi orang meninggalkan nggak dikasih ancaman. Oh berarti ini nggak berdosa. Oh ini berarti mandub. Atau sunat. Itu ulama mengklasifikasikannya. Ada lagi yang ketiga, perintah juga. Tapi kadang Nabi juga meninggalkannya. Dia merintahkan, dia ninggalin juga. Berarti ini hukumnya mubah. Karena Nabi nyuruh, tapi dia ninggalin. Jangan-jangan bisa situasional. Atau Nabi menyuruh, tapi sebelumnya melarang. Makanya kalau kita belajar usul fikih, kalau ada perintah didahului oleh larangan, maka perintah itu hukumnya menjadi mubah. Tuh. Contohnya dalam Al-Quran tentang Jumatan saya bilang kemarin. Jumatan itu dilarang dulu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ayat 9 tuh. Wahai orang beriman, apabila diserukan kepada kamu atau ada dengar azan di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegera untuk menuju salat Jumat. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Dilarang jual beli. Larangan dulu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik kalau kau mengerti. Ayat berikutnya, fa idza qudiyatis shalah, apabila salat sudah ditunaikan salat Jumat, fantashiru, segera kau bertebaran di muka bumi. Perintah lo. Jadi sebenarnya perintahnya habis salat Jumat itu apa, Pak? Bubar, nggak boleh duduk. Kalau terlek. Dia yang duduk-duduk itu bid'ah semua tuh. Karena tidak sesuai dengan ayat. Ini harus digitukan biar masuk di kepala tuh. Karena ayatnya disuruh apa? Bertebaran. Kau duduk, berarti kau melanggar perintah. Dosa besar. Tidak sesuai Quran, bukan tidak sesuai sunnah lagi, Pak. Karena Quran nyuruh bubar. Bukan ayat 10-nya. Jadi jikir-jikir duduk tak boleh, usir. Ada orang baca Quran, usir karena bukan kayak gitu maksudnya, bro. Pak sekali, bukan kayak gitu. Makanya Quran itu jangan langsung kembali Quran sunnah itu bukan kayak gitu. Kau di siapa? Kau hafal ayat semua? Enggak. Kau hafal bahasa Quran? Enggak. Kau hafal hadis? Enggak. Kau tahu bahasa Arab? Enggak. Kau tahu kaidah tafsir? Enggak. Kok kayak gitu kau memahaminya?
Jadi jadi kembali. Nah ini juga istilah kembali Quran Sunnah. Itu indah dalam kalimat, faktanya aduh bukan mudah. Kecuali orang yang punya ilmu yang kuat baru bisa langsung dia merujuk. Kalau macam kita ini baca terjemahan doang, yang sekian persen ilmunya cuman, ya bisa salah. Jadi kayak gini jadi salahnya. Oh, ulama ngerti. Kalau ada larangan sebelumnya, ada perintah sebelumnya ada larangan, maka perintah menjadi mubah. Berarti perintah bertebaran di muka bumi menjadi mubah karena sebelumnya ada larangan jual beli. Oh gitu. Berarti mau duduk, mangga. Kalau mau asal, kalau ada berzikir jadi kebaikan. Tapi duduk ngongkong-ngongkong yang nggak betul jadi keburukan. Mau jalan keluar, mangga. Mau duduk, nggak ada masalah. Berarti hukumnya apa? Sama seperti ziarah kubur, Bu. Ziarah kubur sebelumnya dilarang karena dulu ziarah kubur bisa bermasalah. Dilarang sama Nabi. Tapi akhirnya Nabi disuruh berziarah. Wazuruha kata Nabi. Sekarang berziarahlah. Maka sebelumnya dilarang ziarah kubur, sekarang disuruh ziarah kubur. Maka perintah menyuruh ziarah kubur menjadi mubah. Mau ziarah enggak, mau enggak pun. Ini karena Nabi suruh kita ziarah, ziarah tiap hari misalnya. Tiap hari ziarah terus kerja kita. Mubah men. Jadi ziarah kubur hukumnya mubah. Mau ziarah, enggak. Yang tak mau, enggak ada masalah. Tapi di ziarah kubur nanti ada orang yang masalah bukan ziarahnya, yang masalah perbuatannya itu yang disalahkan. Jangan ziarahnya netral. Tapi kalau itu ada mendoakan orang yang meninggal, oh itu bagus, dapat pahala. Paham ya? Jadi yang bermasalah bukan ziarah, yang bermasalah kalau ada apa-apa di situ. Tadi yang sampai minta doa sama orang mati, jangan. Yang ada mendoakan orang meninggal, bukan minta doa. Tapi dia orang soleh, Ustadz. Biar dia orang soleh. Asal dia mati, dia butuh doa, didoakan. Jangan kita, Nabi aja Bu, tanda petik. Itu nggak bisa kita minta, ya Nabi doa, nggak bisa. Dia masih hidup, kita bisa minta doanya. Kalau udah meninggal nggak bisa. Malah Nabi nyuruh apa? Doakan aku. Sholawat itu kan doa, Pak. Sholawat itu doa, Bu. Apa arti sholawat? Ya Allah, sampaikan sholawat, berikan sholawat, curahkan sholawat kepada Nabi. Alan Nabi. Jadi sholawat itu adalah apa? Doa untuk Nabi. Bukan kepada Nabi, untuk Nabi. Ya, sholawat itu sama seperti Assalamualaikum. Assalamualaikum itu sama Pak dengan sholawat itu sama. Cuma Nabi pakai sholawat, makanya doanya apa? Allahumma sholli wa sallim, pakai wa sallim. Jadi assalamualaikumnya sama Nabi ya sholawat itu. Assalamualaikum itu apa? Apa itu? Semoga keselamatan alaikum tercurah kepada kamu. Allahumma sholli ala, semoga sholawat Allah tercurah kepada engkau wahai Nabi. Kalau kita salamnya doang, kalau Nabi sholawat dan salam. Nabi lebih doa. Jadi Nabi nggak nyuruh kita berdoalah kepadaku, tidak. Jadi wahai Nabi, tolong aku, nggak bisa. Itu Nabi itu bukan. Dia udah meninggal, selesai. Biar dia Nabi. Cuman sholawat kau itu menjadi kebaikan dan itu menjadi pahala bagimu, dan mudah-mudahan dengan sholawat kau, doa kau terkabul. Jadi itu aja Nabi, apalagi manusia selain Nabi. Oke, balik pada yang tadi. Nah sekarang bagaimana cara melaksanakan sunnah atau hadis Nabi? Tab 5. Jadi hadis Nabi itu ada yang bersifat apa? Kalau perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tidak terlalu kuat, sunnat. Perintah tapi ada sebelumnya larangan, mubah. Larangan Nabi yang keras, dilarang oleh Nabi, jangan kau kerjakan itu. Siapa yang mengerjakan dapat dosa yang sangat besar, dapat neraka, dapat siksa. Oh, berarti larangan itu bersifat menjadi haram.
Dilarang Nabi, tapi nggak ada dosanya, nggak ada ancamannya. Kalaupun ancaman kecil, oh itu berarti apa? Makruh. Itulah 5 hukum, Pak. Jadi semua ucapan Nabi, perbuatan Nabi, diamnya Nabi berlaku 5 hukum ini. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang apa arti mubah, apa arti sunat, dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak ada masalah. Ini kita belajar, kita bukan belajar tingkat tinggi, ini belajar dasar. Nggak apa-apa, biar paham. Jangan tak cocok kita. Kalau tak cocok, bisa kan dia mubah. Tadi habis sholat, salaman, hukumnya mubah. Duduk-duduk, hukumnya mubah. Berdoa, ya mubah juga. Mau berdoa mah enggak berdoa enggak apa-apa. Karena mubah saja. Nah, tapi jangan menjadi doa, dia bisa jadi berpahala. Karena doa bisa jadi pahala. Karena ada kebaikan di situ. Kalau larangan, haram. Kalau enggak, makruh. Nah, cuman ulama memberi klasifikasi lagi cabang. Wajib itu ternyata dibikin ada 2. Ada wajib yang banget, tidak ada toleransi meninggalkannya. Namanya fardu. Kalau masih ada keringanan sedikit, tidak sampai, ini namanya wajib biasa. Tuh. Kalau fardu, tidak ada toleransi meninggal. Meninggalkannya sama dengan meninggalkan Islam. Itu fardu namanya. Maka sholat 5 waktu, fardu. Zakat itu fardu. Haji itu fardu. Meninggalkannya dengan sengaja, sama dengan meninggalkan Islam. Fardu. Puasa Ramadan, fardu. Gitu. Syahadat, enggak, itu kuat ini. Tapi pakai jilbab, wajib, bukan fardu. Wajib. Beda. Jadi kalau ada orang nggak pakai jilbab, itu sama dengan belum tentu dia meninggalkan Islam. Tidak. Beda. Kau tak sholat, itu apa namanya? Wajib. Oke. Tapi kalau tidak pakai jilbab, wajib. Kau keluar dari Islam. Nggak boleh. Lain, beda. Yang satu fardu, tidak toleransi, batal. Sama seperti haji, Bu. Ada namanya fardu haji atau rukun haji. Ada namanya wajib haji. Rukun haji tak dikerjakan, fardu haji tak dikerjakan, batal hajinya. Wukuf, sa'i, haji, tawaf, haji, ihram. Bukan pakaiannya, Pak. Kondisi ihramnya. Jadi gitu. Tapi jumroh wajib. Maka kalau orang tak jumroh bisa diganti. Namanya pakai apa? Dam. Jadi gitu. Jadi yang nggak pakai jilbab nih banyak-banyak bayar dam. Apa damnya? Banyak istighfar, banyak sedekah, banyak amal yang lain. Mudah-mudahan bisa nutup. Tapi kalau tak sholat, tak ada damnya. Batal bisa Islam kau. Dengan sengaja. Tanpa uzur. Nah, lain, beda. Paham ya? Beda-bedanya. Jadi ulama pun walaupun wajib tetap diklasifikasikan lagi. Sama sunat pun dibagi lagi tuan. Ada sunat yang kuat namanya sunat muakkad. Tapi kalau sunatnya nggak kuat, Nabi nggak terlalu menekankan dan Nabi juga sering meninggalkannya walaupun sunat, namanya ghairu muakkad. Salat tahajud muakkad, qabliyah subuh muakkad, qabliyah zuhur muakkad, qabliyah ba'diyah zuhur muakkad, qabliyah asar ghairu muakkad. Ya orang nggak qabliyah asar nggak ada masalah. Tapi kalaupun ada nggak apa-apa, berpahala juga, tapi tidak berpahalanya gede seperti qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Ba'diyah asar tak ada, haram malah nggak boleh. Qabliyah maghrib ghairu muakkad. Ba'diyah maghrib muakkad, kuat. Nabi kalau kuat tuh Pak, Nabi hampir tidak pernah meninggalkannya. Itu berarti muakkad. Tapi kalau masih sering meninggalkannya, itu maka Nabi, oh ini Nabi nyuruh mengerjakan tapi sering juga ditinggalkan. Oh ini ghairu muakkad. Sunat juga tapi ghairu muakkad. Jadi gitu. Jadi ulama itu yang membuat tuh. Jadi ulama tuh ilmunya luas sekali. Jadi kalau ada orang bilang jangan ikut ulama, aduh, jadi kau mau ikut siapa?
turun agama ini sampai kepada kita ini ulama ya. Makanya al-ulama'u warasatul, dialah yang mewariskan Nabi itu ilmunya kepada kita. Kita cuma ngikut doang. Kalau udah dipotong, ulama tak boleh diikut, itu sama dengan motong agama itu. Bahaya kita. Langsung kembali sunnah Quran. Yaduh, gawat kali kita. Macam saya bilang kemarin, yang apa? Yang perempuan hamil itu iddahnya berapa bulan? Orang meninggal perempuan suaminya berapa bulan? Itu bisa, kalau kita langsung bisa gawat kita. Malah bisa apa? Nggak bisa salah kita nanti. Itulah gunanya ulama. Oh, begini. Paham Bu ya? Bahkan bisa ada perintah, boleh berwasiat kepada apa namanya? Kepada ahli waris. Berwasiat kepada orang tua, punya ini tuh. Ya. Ternyata ayat yang lain melarang. Oh, berarti ini ada wasiat buat orang tua dan apa kerabat. Di sini ada ahli. Oh, para ulama. Ini semua seolah bertentangan. Yang di sini berwasiat boleh, di sini nggak boleh. Kok bisa bertentangan? Oh, ternyata wasiat kepada orang tua dan keluarga itu boleh yang bukan ahli waris. Karena bisa jadi walaupun dia bapak, ibu, dia bukan ahli waris. Kenapa? Dia non muslim. Bisa nggak non muslim dapat apa? Dapat waris. Dia tidak dapat waris, maka dia berhak dapat wasiat. Gitu. Oh, itu kan yang tahu ulama menggariskannya. Gini nih, nggak bisa. Oh, ini nggak bisa. Ini ayat untuk yang ini ayat untuk yang itu. Walaupun seolah-olah macam bertentangan. Itu gunanya ulama yang ngasih jalan sama kita. Oh, begitu. Paham ya? Jadi melaksanakan sunnah apa? Yang 5 ini. Begitu juga haram. Ada haram yang tidak ada toleransi. Mengerjakannya batal imannya, batal Islamnya. Apa? Kafir, syirik, munafik, i'tiqadi. Oh. Tapi haram ada yang di bawah itu, tidak sampai membatalkan iman, itu maksiat. Ya mencuri, bahkan membunuh tuh ya agak tinggi, tapi tetap aja tidak membatalkan iman. Berzina, itu larangan juga. Bunyi ayatnya sama-sama larang. Kau dilarang kafir, kau dilarang ini, kau dilarang berzina, kau dilarang mencuri. Berarti kok apakah sama larangannya? Beda. Karena ini kafir membatalkan iman. Selamanya orang di neraka. Tapi orang yang bermaksiat, tapi ada juga Bu yang keras Bu, mencuri itu termasuk kekal di neraka. Ada yang begitu. Padahal tidak. Ini gunanya ulama. Sedikit aja itu namanya khawarij. Itu mereka mengklaim siapapun yang berbuat maksiat itu udah jatuh pada kafir. Tapi ada hadisnya Ustadz. Ini orang itu pakai hadis. Siapa yang sedang bermaksiat, maka sungguh dia telah kafir pada saat itu. Iya, dia kafir dimaksud sini bukan kan. Maka ulama lagi, kafir pun, sesat pun, syirik pun, munafik pun, mereka bagi lagi biar jangan salah kita. Ada yang namanya i'tiqadi, ada namanya amali. Tuh. Ini kan kita nggak tahu karena bunyi ayatnya sama, bunyi hadisnya sama, tapi hukumnya bisa berbeda. Dari mana? Itulah ulama yang paham ayat tuh. Paham bahasa, paham segala macam bentuk hukum-hukum yang tersirat. Contohnya apa? Contoh misalnya ya, udah tadi ya. Sebelum itu jadi haram ada yang kuat tadi, haram apa namanya? Yang enggak. Itu, munafik, terus apa tadi? Kafir sama syirik. Sama sesat satu lagi, mirip. Itu enggak ada toleransi, batal iman gitu. Ada lagi haram yang di bawahnya, bukan haram biasa namanya dosa-dosa besar. Mencuri, membunuh, berzina, dosa-dosa besar. Riba, dosa-dosa besar. Tapi di bawah status apa? Haramnya kafir, munafik, sama syirik. Begitu juga makruh. Ulama bagi lagi. Ada makruh yang dekat-dekat ke haram. Ini dosa kecil. Ada yang makruh nggak dekat ke haram, makruh biasa. Yang dekat ke haram namanya makruh litahrim. Makruh hanya rokok, beda dengan makruh. Kalaupun kita bilang rokok makruh, ada yang bilang haram. Kalaupun makruh namanya makruh litahrim, beda dengan makruhnya jengkol.
Beda. Makruhnya jengkol tidak disuka Nabi karena baunya. Tapi makruhnya rokok ini bisa membawa kemudaratan. Makanya dibawa namanya makruh dekat-dekat haram, dosa kecil. Tapi dosa kecil kalau banyak-banyak, dikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Karena ada hadisnya. La saghirata ma'al istighfar wala kabirata ma'al istimror. Tidak ada dosa kecil kalau dengan istighfar dan tobat, sebesar apapun nggak akan jadi besar ketika kau tobat dan istighfar. Tidak ada dosa kecil ma'al istimror kalau dia terus menerus. Jadi kecil pun kalau terus menerus, makanya merokok jangan terus menerus, sepukul aja. Habis merokok istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Baguslah. Kan sedap, ini namanya merokok yang islami. Maaf, nggak betul ya. Nah jadi gitu. Jadi makruh yang agak keharam, ya. Nah, ini ulama lagi yang menggaris. Oh, jadi nggak semua makruh sama. Ini karena sama-sama makruh beda. Nah, itu pun balik pada yang tadi. Yang haram itu, Bu, kalau ditinggalkan pahalanya juga besar. Yang makruh itu kalaupun ditinggalkan itu dapat pahala, cuma at that time, nggak selamanya. Ini kita nggak berzinah ya, saya nggak dapat pahala semua, beda. Dapat pahala tuh saat sudah ada ajakan berzinah, kita nggak mau, itu pahalanya besar. Kalau gini kita nongkrong nggak dapat pahala, nggak berzinah. Paham ya maksudnya ya? Jadi pada waktunya dikasih jengkol, kita nggak mau, itu dapat pahala. Tapi kalau nggak ada jengkol, ya nggak ada urusannya. Paham ya? Dikasih rokok, kita nggak mau, dapat pahala. Tapi kalau kita memang tidak merokok, ya nggak ada urusannya. Pahalanya ketika, jadi gitu. Jadi tidak terus-menerus dia pada waktu-waktu itu. Itu makruh. Tapi begitu ulama itu, Bu, memberikan penjelasan. Nah, tadi juga nih, masuk pada yang haram mutlak tadi itu. Ini makanya nggak main-main, yang haram yang meninggal, yang mengerjakannya maka batal imannya. Saking beratnya, ulama pun memberi klasifikasi lagi. Ada yang namanya kafir, syirik atau munafik yang mutlak. Itu namanya syirik, kafir, i'tiqadi. Ada yang kafir syirik tidak mutlak. Artinya yang mengerjakannya masih ada toleransi. Namanya syirik, kafir, munafik, amali. Sampai begitu ulama tuh jangan sampai bahaya. Dikasih biar jangan sembarangan. Walaupun hadisnya sama, ayatnya sama, tapi bisa maknanya, pemahamannya bisa beda. Contoh, ada hadis, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara muta'ammidan. Faqad kafara saja. Muta'ammidan itu siapa yang meninggalkan sholat, muta'ammidan, faqad kafara. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, nggak ada uzur, maka sungguh dia telah kafir. Nah, apa yang dimaksud kafir dalam hadis ini? Apa yang maksudnya kafir dalam hadis ini? Apakah kafir sama dengan kafir yang maksud dengan ayat? Sama-sama kafir loh. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat, kau kafir. Karena hadisnya kayak gini. Tuh. Nggak semudah itu, bro. Oh, kok bisa? Oh. Nah, makanya para ulama, kafir maksud hadis ini kafir amali. Perbuatannya mirip seperti orang, kan orang kafir nggak sholat. Kita nggak sholat, berarti kita jadi semua, tapi iman kita masih ada. Jangan-jangan dia walaupun nggak sholat, tapi dia masih beriman kepada Allah, masih beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada para malaikat, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Oh, dia masih dihitung beriman walaupun dia tidak sholat. Bunyi hadis yang namanya faqad kafaro itu menunjukkan kerasnya, bukan kafir dalam arti sebenar-benarnya kafir, mutlak. Makanya orang tidak sholat meninggal tetap di sholatkan karena masih beriman dia. Selama dia masih beriman, cukup dia terang-terang mengatakan saya kafir, itu lain. Dia bilang saya kafir pun lihat dulu, jangan-jangan dia terpaksa. Ternyata terpaksa pun nggak apa-apa. Ada sahabat yang ngaku kafir
Karena terpaksa, batal juga kalimat itu. Karena dia dipaksa. Lain lagi pun. Begitu juga syirik. Makanya, saking kerasnya, ulama bikin klasifikasi. Termasuk munafik, Bu. Ada namanya munafik amali. Ini sering nih kita nih, maaf ya, seringnya. Kalau gara-gara orang suka bohong, kita bilang apa? Salah itu. Walaupun ada hadisnya. Maksud hadis itu nggak begitu. Nah, ini ulama sampai begitu, Pak. Jelas bunyi hadisnya. Ayatul munafiki salasatun. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Oh, jelas hadisnya. Tanda-tanda munafik ada 3 kata Nabi. 1, jika ngomong bohong terus. Jika berjanji ingkar terus. Jika diberi amanah khianat terus. Kau tukang bohong, berdasarkan hadis ini kau munafik. Makanya pakai ilmu nuduh orang. Walaupun hadisnya benar, yang salah otak lo. Kok narnya ke situ? Ini politikus rupanya kawan ini. Betul. Ah, dia pakai anti ayat. Kalau gitu, kekal di neraka tukang bohong itu. Karena bunyi ayatnya apa? Innal munafiqina fid asfal minan nar. Di keraknya neraka. Ini hadis, ini ayat digabung. Padahal maksud hadis kemari, maksud ayat ke sono. Makanya ulama bikin namanya itikodi. Itikodi itu memang dalamnya dia munafik. Jadi sifat orang munafik dari luarnya memang tukang bohong. Sifat orang munafik memang kalau berjanji ingkar. Memang sifat orang munafik kalau dikasih amanah khianat. Jadi kalau ada orang beriman yang kayak gitu, dia seperti, bukan orang seperti. Nah, harus pakai seperti. Karena luarnya yang sama, dalamnya beda, dia masih beriman. Nah, kalau munafik itikodi memang dia niatnya pura-pura beriman. Nah, itu udah baru betul. Kenapa kok masuk Islam? Untuk nipu orang Islam. Nah, itu lain. Nah, nikah dia, nipu perempuan orang beriman, habis itu diajaknya kafir. Nah, ini munafik bener. Ini yang kekal di neraka yang paling dasar. Ini memang pura-pura. Pengkhianat ini betul. Memang niatnya nggak betul. Beda dengan orang yang memang tukang bohong. Ini maksiat doang. Memang berdosa, betul. Tapi tidak sampai membatalkan imannya kan. Dia masih beriman. Makanya dikasih saking beratnya gitu juga, Bu. Jadi nggak mudah itu. Jadi jangan cepat nuduh saudara kita. Hanya gara-gara kita kurang ilmu, diam aja. Amalkan dia sendiri. Paham ya? Jadi gitu loh. Jadi sampai kafir pun begitu beratnya diklasifikasikan oleh para ulama. Dalam Al-Quran, Bu, orang nggak haji itu kafir, Bu. Bunyi ayatnya ada. Tapi maksud ayat itu bukan sekafir sama yang kafir yang kekal di neraka, bukan. Lihat surat Ali Imran. Ayat 96. Ini bukan Ali Imran, tapi Al-Baqarah. Ya. Wa timul hajja wal umrata lillah. Bukan, betul Ali Imran betul. Ya. Apa bunyi Ali Imran yang 96 itu? Man istata'a ilahi sabila ujungnya wa man kafaro fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ali Imran 96. Nah, di situ kata-kata wa man kafaro. Ali Imran 96. Ya. Betul. Ya. Nyata saya udah. Oh, ada kacamata di sini, lupa. Ya. Jadi fihi ayatun bayyinatun maka wa man dakhalahu kan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a wa man kafaro. Nah, di sini dikatakan barang siapa yang kafir artinya yang tidak mengerjakan haji. Disebut wa man kafaro. Yang tidak haji. Disebut wa man kafaro fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Di sini maksudnya apa? Kalau gitu ya orang yang tak haji, Bu. Nah, kalau kita langsung
orang yang tak haji, walau dia mampu, maka dia kafir. Nah, kalau kita lihat ayat ini, bukan gitu. Tapi apa? Seperti orang kafir. Namanya apa? Kafir amali, bukan kafir i'tiqadi. Kafir i'tiqadi memang nggak beriman sama Allah dia. Tak percaya sama Allah, tak percaya kepada itu lain, dia kafir bener. Nah, jadi orang tak sholat, orang tak haji, tadi orang yang tak mengerjakan fardu yang tadi apa? Itu namanya kafir amali, tetap masih beriman selama dia beriman. Cuman maksiat dia, dosanya yang besar banget. Tapi masih ada makanya tetap kita sholatkan. Tapi kalau orang khawarij enggak, orang tak sholat, orang maksiat, kafir semuanya. Wah, itu na'udzubillah. Kita jangan kelompok yang demikian. Nah, jadi gitu Bu ya. Jadi mudah-mudahan ini saya kira cukup jelas. Mulai sekarang apa? Semua perbuatan Nabi, semua perkataan Nabi, termasuk dia, termasuk yang diamnya Nabi. Kalau nggak ada, yuk Nabi diam. Itu berarti mubah. Diam Nabi. Itu berarti boleh. Itu takrir namanya. Jadi apa tadi? Berarti melaksanakan hadis Nabi atau sunnah Nabi itu berlaku hukum yang 5. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang mubah, ada yang makruh. Makanya ulama kalau bid'ah itu gimana? Makanya bid'ah pun dibagi lagi sama ulama. Ulama juga membagi. Ada bid'ah yang wajib malah dia bilangnya. Waktu itu jangan sampai gitu. Ada bid'ah yang sunat, ada bid'ah yang mubah. Kalau bid'ah dalam arti tidak ada dalilnya gitu loh. Ya, tidak ada dalilnya. Bu, ilmu tajwid, bagaimana cara baca Quran, ada dalilnya nggak? Nggak ada. Nabi nggak pernah ngajarkan ilmu tajwid. Panjang pendek berapa harokat, nggak ada tuh Bu. Tapi sekarang ada ilmunya. Ah, ini wajib ini. Karena kalau nggak ada gara-gara ilmu itu, nggak bisa kita baca Quran. Makanya ulama sampai bikin garis. Nih kata-kata wajib nih. Gitu. Malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Nah, jadi begitu. Ini ulama bikin kaidah. Apa yang sesuatu yang wajib tidak sempurna melainkan dengan mengerjakan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib. Nabi nggak bilang begitu. Paham? Gini, wudhu hukumnya wajib kalau sholat berjamaah. Sholat wajib. Mencari air wudhu, menyiapkan air wudhu, hukumnya menjadi apa? Wajib. Nabi nggak bilang mencari air wudhu itu wajib. Nggak ada itu dalilnya. Nggak ada. Hanya berwudhunya. Ya lagi manu idza kuntum ila shalah fagsilu. Apabila kau mau sholat, maka berwudhulah. Jadi berwudhu untuk sholat wajib hukumnya wajib. Nah, menyiapkan air wudhu menjadi wajib. Kenapa? Nggak sempurna wudhu tanpa air, maka menyiapkan air. Ulama bikin gitu lagi. Zaman Nabi nggak ada. Begitulah ulama. Nah, jadi gitu. Jadi ini bid'ah yang wajib, bahasa kita bilang gitu. Ya kalau kita bilang bid'ah gitu, Nabi nggak ada nyuruh gitu kok. Kata Nabi, siapkan air wudhu. Nggak ada begitu. Tapi orang, karena wudhu. Nah, jadi begitu. Jadi sesuatu yang wajib tidak akan sempurna kecuali sama dengan gitu. Ada yang mengatakan belajar Quran, membacanya menjadi wajib. Kalau kita wajib, karena apa? Membaca Quran. Jadi belajar Quran jadi wajib, Pak. Belajar tajwid jadi wajib. Nabi nggak ada ngajarin tajwid. Kenapa? Dengan ilmu tajwid kita bisa membaca Quran dengan baik, dengan benar. Paham ya? Jadi gitu, balik tadi. Jadi para ulama bikin garis yang jelas, berarti melaksanakan sunnah Nabi berarti apa? Ada yang wajib, semua udah pakai yang ini. Jadi nggak ada istilah apa? Kalau tak ada bid'ah itu nggak ada. Nggak ada istilah itu. Di zaman dulu nggak ada istilah itu. Itu zaman sekarang aja ini yang bikin rusak aja di persaudaraan gara-gara itu. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau yang tak cocok sama kita, apa kita bilang? Kalau saya nggak begitu, saya belum ketemu dalilnya. Kalau yakin saya kayak gini, lebih aman. Kalau Anda silahkan. Mudah-mudahan sama. Saya bisa masuk surga, Anda pun bisa
masuk surga. Kan enak beragama, lapang nengok saudara kita. Ih ahli surga, ih ahli surga, ih ahli surga. Sedap nengok. Rokok. Oh. Orang pakai cingkrang sama tak pakai cingkrang, sudahlah. Mereka yang nggak cingkrang juga ada dalilnya kok, selama nggak sombong, selagi ada masalah dalil. Kan bilang, dalilnya biar lemah atau pemahaman, walaupun pemahaman sudah. Kan yang sampai sama kita kan pemahaman, sudahlah. Karena ada hadisnya, selama tidak sombong, Nabi masih mentoleransi, sudah. Dia nggak cingkrang, tapi dia nggak udah. Kalau saya cingkrang nggak apa-apa, nggak usah menyalahkan orang nggak cingkrang. Yang penting kau tidak sombong. Kau pun cingkrang, nggak jangan sombong juga. Kau mentang-mentang kau cingkrang, kau jangan sombong kau. Aku cingkrang, neraka itu yang di bawah-bawah mata kaki semua. Neraka semua nih. Janganlah. Kan lapang beragama gitu. Enak kita nengok saudara kita. Habis sholat salaman, senyum kita. Ya habis sholat, ada tuh Pak. Orang salaman. Kau pun salaman, sudahlah. Kan enak kita senyum sama sahabat kita. Lapang beragama gitu. Paham Bu ya? Biar kita beragama nih indah. Islam nih indah. Nggak menuduh, nggak menjat, kecuali kalau memang parah kali ya. Allahu Akbar lagi sholat salaman. Apa kabar kau? Gimana kau? Itu baru Pak bilang. Nah, itu baru lain ceritanya. Ya, ini nggak apa-apa. Saya selalu mengingat supaya Pak, jangan kita nggak terikut-ikut pada yang bahaya nanti Pak. Kita datang dengan pahala puasa, kita datang pahala haji kita, pahala ngaji kita, pahala sholat kita, sedekah kita, tahajud kita, rusak gara-gara kita nuduh saudara kita, ditimbang di akhirat. Di sana. Kenapa? Diambil sama orang kita tuduh tadi. Saya protes, ya Allah, saya dituduh saya begini. Saya protes sama dia. Dibuktikan ternyata dia nggak kayak gitu. Habis pahala kita. Syatama hadza, qadhafa hadza. Aduh, kan dalam hadis itu ada orang nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan bangkrut kata Nabi. Muflis namanya. Itu dia hanya gara-gara bikin 4 kezaliman. 4 kezaliman. Apa salah satu kezalimannya? Wa qadhafa hadza. Apa wa qadhafa? Menuduh. Jadi menuduh orang itu hati-hati. Wasatama hada, dia mencaci maki orang. Wa qadhafa hada, dia tuduh orang lain. Bisa. Jadi gara-gara menuduh orang, dia di akhir kita Pak, orang yang kita zalimi Pak, itu dapat pahala semua dari pahala kita. Habis pahala kita bayar orang yang kita zalimi, orang yang kita pukul, orang yang kita hina, orang yang kita tuduh. Habis. Nah, udah pahala kita habis dibagi sama orang, masih ada lagi orang ngantri. Dosa orang itu sama kita. Akhirnya kita bangkrut. Habis sama kita. Udah alamak, janganlah. Jangan nuduh-nuduh saudara kita. Sayang, ngeri kita di akhirat sana. Saya kira demikian ya, untuk memberikan penguatan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran, kebaikan semua datang dari Allah. Kesalahan dari saya pribadi, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kutinggalkan 2 perkara. Bila kau memegangnya dan tadillu abadan, kau enggak sesat. Betul, Quran Sunnah itu betul. Wa sunnah Rasulullah itu betul. Tapi yang dimaksud dengan itu bukan langsung. Karena kita bukan ahli Quran, kita bukan ahli hadis. Semua itu tetap yang nyampe kepada kita kaul pendapat para ulama, pemahaman yang sampai sama kita. Jadi kan berarti Quran pegang. Kita nggak punya ilmunya, kecuali kalau kita punya ilmunya, kita hafal segini, oke, kita bisa langsung. Kita ini enggak. Nah, jadi paham ya maksudnya? Jadi kita enggak. Ya, kalau yang enggak ini sudah kita ikut ulama yang mayoritas. Jadi yang minoritas nggak usah, yang mayoritas ini sudah. Jadi Islam ini Pak akan dijaga dengan ulama-ulama yang mayoritas. Jadi ikutlah mainstream ulama yang mayoritas. Insya Allah selamat. Atau ikut jalan umat yang mayoritas. Coba dalam Al-Quran. Lihat sini. Lihat surah An-Nisa ayat 100
115. Wa may yushaqiqir rasul 115. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa, ini lihat nih, ini kalimat nih, ini biar ini jadi untung ditanya. Jadi saya teringat ayat ini. Barang siapa yang mendurhakai Rasul, yusaqiqir Rasul, mendurhakai Rasul. Lihat sini Pak, ayo tolong semua dengar sini nih. Ini ayat bagus. Ya, untung pertanyaan ini tadi. Jadi muncul ayat ini. Barang siapa yang mendurhakai Rasul, yusaqiq itu mendurhakai, menentang. Terus min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah jelas bagi mereka petunjuk yang sampai. Lihat sambungannya. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'min. Dan dia mengikuti jalan bukan orang beriman. Ya. Mengikuti jalan bukan orang beriman. Berarti orang yang, nah kalau kita belajar ini, orang yang menentang Rasul, durhaka sama Rasul, itu adalah orang yang mengikuti jalan bukan orang beriman. Nah, berarti orang yang mengikuti Rasul ada orang yang mengikuti jalan. Nah, lihat. Nah, jadi mainstream orang beriman yang 500 ini ikut, kok kan selamat gitu loh. Ya, mayoritas. Sekarang mayoritas orang sholat enggak? Sholat sudah. Mayoritas orang apa tadi misalnya? Haji enggak? Haji. Kita ikut haji. Mayoritas orang ibadah enggak? Ya. Ikut puasa, orang ikut mayoritas. Ikut mayoritas itu. Selamat kita. Jadi ibarat kita mau nebeng ke Jakarta, lihat mana orang ramai ke Jakarta kok ikut. Selamat kok nyampe ke Jakarta. Apa jalan yang ramai orang ikut ke Jakarta? Jalan tol ikut atau jalan. Jangan kau bikin jalan-jalan sendiri yang sedikit orang di situ. Bukan berarti salah. Tapi belum tahu kalau di selamat enggak nyampe Jakarta nanti. Karena jalan itu jalan. Nah, ada torikot enggak apa-apa kalau itu betul. Yang paling aman, kau ikut jalan besar aja. Ya, kalau kita orang awam nih, ikut jalan besar orang beriman, selamat. Tapi, apa? Kita tetap punya landasan. Jadi gitu Pak ya. Jadi ikut ulama yang mayoritas, ikut jalan orang beriman yang so. Kalau mayoritas sholat, ikut sholat. Tapi kalau ada orang yang tidak sholat, jangan ikut. Ada orang yang suka nyalah-nyalahin orang, itu cuma sedikit, jangan ikut. Bukan berarti dia salah. Ya jangan ikut aja. Yang besarnya aja selamat. Insya Allah selamat. Jadi ada benernya. Tapi yang lebih selamat, yang jalan yang besar ini. Itulah maksud ayat itu. Jadi kalau kita ikut jalannya orang beriman, insya Allah kita akan mengikut Rasul. Ya selamat Pak. Dapat sholat nggak? Orang banyak sholat nggak? Oke, aman. Insya Allah selamat. Aman. Tapi kalau kita tidak mengikut jalan orang yang besar ini, hati-hati. Bisa bahaya. Saya kira demikian. Sudah bermanfaat bagi kita baca hamdalah. Dan doa penutup majelis. Subhanallah, syadallah ila anta. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk waktu duha ya. Karena sholat duha.